Ngobrol sedikit, tetapi mudah-mudahan punya manfaat banyak hanya di Hebat Talk, berani bicara. Pak De, ini makin hari kayaknya kok teman-teman UMKM ini yang ada di channel kita nih, alhamdulillahnya sudah mulai banyak. Mulai ada ya. ya. Tetapi beberapa di antara mereka memang masih belum berani untuk memulai. Betul. Sebenarnya apa sih masalah dari teman-teman UMKM ini yang Pak ditemui ini apa? Dari mereka tuh apa? Kenapa mereka nggak mulai-mulai itu kenapa? Gini loh, kalau masalah materi yang Ya. mau apa kan mereka tiap hari kerjaannya ya itu kan. Betul. Berarti materinya itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, orang itu produk mereka, Iya. mereka punya produk Itu sendiri. dari A sampai Z mereka Apal. paham. Iya. Wah, ambus. Orang yang bikin mereka sendiri. Iya. Terus apa masalahnya? Nah, gini loh, seperti dulu ya, saya pertama kali itu ya gitu. Wah, ini sudah tahu mau bikin, udah bikin bro, Oke. tapi nggak jadi diupload. udah record. Udah kan sudah mulai belajar kan. Betul. Biasanya udah direkod bro. Jadi ini ngeditnya mungkin seminggu. Wah, sudah selesai nih. Dilihat. Tapi di-draft kok. Oke. Itu bro. Jadi Lah kenapa nggak diupload? Kenapa? Malu. lah itu kan malu nanti kalau wah ini kok jelek gitu atau mungkin wah sekarang gaya ya main di sosmed. Ya, itu gitu loh. Itu istilah di komunikasi itu adalah self talk negatif, Pak. Oke, apa itu? Bahasa Inggris ya, mumet ya. Jadi berpikiran buruk aja lah. Dia tuh kayak membuat doktrin terhadap dirinya sendiri bahwa dia berpikir buruk terhadap dirinya sendiri. Dia berkata buruk, aku nih jelek nih aku nih. Aku raiso gitu. Itu tadi namanya self talk negatif kalau di istilah communication skill. Nah, itu sebenarnya bisa dirubah, Pak. Pertama adalah yang dilakuin teman-teman ini. Yang pertama adalah harus mengenali diri sendiri dulu, karena kebanyakan dari kita itu kadang-kadang tuh kita tidak apal atau tidak kenal dengan diri kita sendiri. Contoh misalkan nih, Pak De nanti bisa lakuin, teman-teman juga bisa lakuin. Coba kalau misalkan Esa sekarang minta kalian untuk menulis ya kelebihan kalian apa aja, tulis kelemahan kalian apa aja, pasti mentok di rata-rata 5, 4, 3 gitu. Jarang yang bisa nulis sampai 10 kelebihan dan kelemahan. Paling mereka mentok tuh rata-rata ya, kalau misalkan tak kasih tes kayak gitu ya, itu rata-rata mereka tuh hanya nulis mentok di 3, 5 paling banyak. Aku kelemahannya pemalu apa, udah paling 5 tok mentok. 5 tok ya. Kelebihan juga 5. Kelebihan pun sama, mereka kadang-kadang juga imbang berbanding lurus dengan kelebihan. Iya. Nanti bisa dipraktekin. Sekarang aja bikin kayak gitu deh. Kita bikin challenge ya. Bisa. Gini aja, buat teman-teman yang merasa bisa menulis kelebihannya apa, kelemahannya apa, tulis di kolom komentar. Ya. Lebih dari 5 dari 5 boleh, tulis aja di kolom komentar. Itu adalah cara sederhana bisa mengenali kelebihan dan kelemahan kita sendiri. Kalau kamu tidak bisa tahu kelebihan kamu apa, kelemahan kamu apa, ya itu parah, berarti kamu belum kenal diri kamu sendiri. Oke bro, wah ini itu challenge perlu kita praktekin aja. Biar apa? Kalau kita udah tahu kelebihan dan kelemahan kita, kita nanti terhindar dari yang namanya self talk negatif itu tadi, Pak. Gitu. Jadi kan sebenarnya contoh sederhana nih. Loh. Kamu bisa datang tepat waktu, itu kan kelebihan. Karena kebanyakan orang nggak bisa datang tepat waktu, tapi nggak dicatat. Benar. Betul. Kamu bisa sholat on time. Setiap kali adzan, bahkan sebelum adzan udah datang. Loh, itu kelebihan loh. Karena nggak semua orang bisa datang sholat on time. Sesederhana itu ya? Sesederhana itu. Contoh lagi yang paling sederhana lagi, Pak De. Bisa pakai baju sendiri. Itu termasuk kelebihan loh. Apa kelemahan itu? Bisa pakai baju kelebihan, Pak De. Kan ada beberapa orang tuh pakai baju aja harus dipakein. Maaf nih, untuk orang yang tahu lah, yang difabel misalkan, nggak punya tangan, nggak punya kaki, itu kan pasti dibantu juga sama orang lain. Itu dihitung dong kelebihan dong. Gitu. Makanya kita challenge nih buat jangan banyak-banyak bro. Berapa? Nanti pada nulis itu. Udah kita aja ya banyak ya. Iya. Kelemahannya juga ada ditulis jangan. Ya. Kan biar tulis di kolom komentar ya. Nanti yang bisa nulis paling banyak ya kita kasih acungan jempol dulu aja. Atau kita kasih hadiah? Bisa. Kasih ini aja lah, Pak De. Oke, kita kirim. Kita kirim 1, 2 bro. Oh, 2. Yang paling banyak kita kirim. Yang komentarnya paling bagus bisa nulis kelebihan dan kelemahannya minimal berapa? Paling banyak lah. Paling banyak kan? Di komentar nanti kita cari yang paling banyak. Yang bisa nulis kelebihan dan kelemahannya paling banyak. Nanti akan dikirim dari ST Wong Solo 2 paket ini ya. Bisa buat jualan dong ini berarti. Iya bisa, jualan juga bisa, di rumah juga enak. Oke. Ilmu yang lainnya nanti kita akan share lagi hanya di Hebat Talk, berani bicara.